Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Ikonik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Kami memohon presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak dan Ibu dengan agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 5-8 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara diskusi. Diskusi akan dipimpin oleh Ibu Yuliana dan Ibu Anastasia. Kepada Ibu, kami persilakan memandu jalannya diskusi. Halo, selamat pagi. Kita mempunyai 4 pembicara. Pembicara yang pertama, perkenalkan saya Anastasia Melati. Saya mahasiswa S3 di Taipei National University of the Arts. Jadi saya ada di Taiwan. Dan saya akan membantu untuk memoderatori diskusi kita yang akan memberikan gagasan-gagasan terhadap penelitian yang sedang kita lakukan. Yang pertama yang akan mempresentasikan adalah Linda Astri Diwi Wulandari. Silahkan, waktunya 10 menit dari panitia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan studi saya tentang tradisi kebun alian di Dusun Sukodono dari ritual ke festival. Perkenalkan, nama saya Linda Astri Dwi Wulandari. Mungkin banyak yang penasaran sebenarnya ritual kebun itu apa sih? Jadi ini gambar yang ada di slide ini adalah gambar ritual kebun tersebut. Ritual ini ada di Banyuwangi, diselenggarakan setiap bulan Suro di kalender Jawa. Mereka berpakaian dan berperangai seperti kerbau. Ini adalah pesta panen sebagai rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang melimpah. Jadi mereka berperangai seperti kerbau seperti ini dan biasanya mereka akan kesurupan saat acara itu berlangsung. Kemudian ini latar belakang dari studi saya. Yang pertama, dalam 1 dekade terakhir, Banyuwangi menjadi primadona dalam bidang pariwisata. Banyak award dan turis yang datang ke Banyuwangi, dan itu didukung karena kebijakan-kebijakan pemerintah Banyuwangi dalam mengolah kebudayaannya. Yang pertama ada BEC atau Banyuwangi Ethno Carnival, ada Banyuwangi Festival, ada Perda 13 tahun 2012 tentang kebudayaan. Jadi banyak sekali dalam 10 tahun terakhir itu ritual-ritual yang kemudian terkemas menjadi festival. Dan saya rasa ini bukan cuma ada di Banyuwangi saja, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Dan spesial di Banyuwangi, kebudayaan yang sering, maksudnya ritual yang sering dijadikan festival adalah kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat Using. Jadi ada beberapa dan salah satunya adalah ritual kebun. Kenapa kemudian ritual kebun ini menarik? Karena di ritual kebun itu sendiri ada beberapa desa yang melaksanakan, dan di tempat yang saya teliti itu yaitu di Dusun Sukodono, pelaksanaannya sangat berbeda. Selain itu, di Dusun Sukodono ini ritual ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana perubahan yang terjadi pada ritual kebun alian di Dusun Sukodono sejak ditetapkan menjadi festival, dan bagaimana masyarakat Dusun Sukodono itu mempertahankan ritual kebun.
Metode yang akan saya gunakan, yang telah saya gunakan adalah tradisi lisan dan etnografi. Saya melakukan studi ini sejak tahun 2018 hingga 2019, tapi sebelumnya saya juga pernah melakukan riset di tahun 2013 sampai 2015. Nah, ini adalah ritual keboan yang kemudian telah dikemas, diberi tambahan sehingga menjadi meriah, yaitu dengan menambahkan beberapa item sehingga bisa disebut festival. Menariknya, berbeda dari tempat-tempat festival yang lain, di sini masyarakat Dusun Sukodono memisahkan antara yang ritual yang memang benar-benar sakral dengan apa itu yang mereka kemas sebagai festival. Sehingga dua hal itu menjadi terpisah dan hal yang sakral itu tidak terganggu dengan penambahan-penambahan atraksi festival. Ini dilakukan saat malam hari sebelum ritual itu dilaksanakan. Jadi meriahnya itu di malamnya, bukan pada saat di pagi harinya saat ritual itu dilaksanakan. Nah, ini juga salah satu gambar ketika dukun yang memimpin acara itu atau biasa disebut pawang menghandle acara tersebut. Cuman kalau di sini karena ini bentuknya sudah festival, maka dukun ini seolah-olah menjadi icon. Ini dilaksanakan yang di Desa Alian. Kemudian apa yang menyebabkan masyarakat Dusun Sukodono itu tetap mempertahankan ritual ini meskipun telah dijadikan festival? Yang pertama adalah the power of myth. Jadi mereka punya kepercayaan yang tinggi terhadap ritual ini. Jadi ketika saya ke sana, suasananya ketika saya menginjakkan kaki di tempat itu ketika melakukan penelitian, sudah sangat kelihatan aura-aura sakral dan mistisnya itu gitu. Dan mereka semua percaya bahwa jika ritual ini nggak dikerjakan, maka nanti hasil panen mereka akan gagal dan mereka akan ditempa musibah. Kemudian mereka juga punya kepercayaan setiap orang yang telah mengambil peran di ritual keboan itu, jika tidak melaksanakan, maka akan terjadi sesuatu pada dirinya. Pernah suatu kali ada seorang pelaku keboan yang kemudian dia menolak untuk menjadi keboan itu dan dia kemudian meninggalkan tempat itu. Ternyata dia mengalami kecelakaan dan itu tidak terjadi hanya sekali, sehingga masyarakat di sana dengan kepercayaan tersebut mereka sangat takut. Akhirnya kesakralan itu tetap terjaga karena mereka sangat percaya terhadap mitos yang berkembang tersebut. Nah, ini contoh. Tinggal 4 menit ya. Siap Ibu. Terima kasih. Ya, ini contohnya, ini kebun. Ini yang bawah itu adalah yang sudah dikemas festival, jadi itu hanya tambahan saja. Sedangkan yang di atas itu yang mereka berperangai sebagai kerbau, tapi mereka tidak didandanin seperti yang gambar di bawah itu. Begitu. Jadi itu terpisah. Jadi mereka bisa memanage sedemikian rupa sehingga sisi ritual dan festivalnya itu berbeda. Kemudian hal yang menyebabkan ini masih sampai sekarang bertahan adalah semangat kebersamaan mereka. Jadi bagi mereka ritual kebun ini benar-benar acara yang sangat penting, lebih penting daripada Idul Fitri atau hari raya yang mereka rayakan di sana. Jadi kalau setiap Idul Fitri mereka jarang pulang, tapi justru ketika ritual ini berlangsung, yaitu setiap bulan Suro itu, mereka yang dari jauh justru pulang untuk ke acara tersebut. Dan mereka ketika ritual itu terlaksana, karena itu adalah pesta panen, itu mereka benar-benar merayakannya dengan sukacita. Jadi vibe-nya itu kerasa banget gitu ketika saya melaksanakan penelitian itu. Mereka sorak-sorai bergembira di jalan dan sangat
memiliki sense of belonging dari ritual tersebut gitu, dan mereka ingin menjaga itu bersama-sama. Jadi ketika kegiatan ini berlangsung, nggak ada satupun orang yang nggak sibuk dengan acara ini, semua ikut melaksanakan begitu. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang ada di Dusun Sukodono bisa memanage ritual ini dengan baik, meskipun telah menjadi festival, karena mereka dapat memisahkan antara yang ritual dan festival itu dengan sangat bagus, dan kemudian mereka berpikir bahwa mitos yang mereka percayai itu lebih dari apapun yang kepentingan pribadi mereka gitu. Jadi semangat kebersamaan mereka sangat besar dan manajemen ritualnya sangat bagus, sehingga menurut saya hal paling penting yang membuat ritual ini tetap bertahan adalah kepercayaan mereka terhadap mitos itu, sehingga itu mengikat ritual ini untuk bertahan sampai sekarang. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang giliran saya untuk membagi presentasi saya. Jadi penelitian saya adalah tentang pertunjukan tari yang dilakukan oleh para pekerja migran yang ada di Taiwan. Lalu saya tertarik pada penelitian ini karena saya melihat pertama kali ketika mereka pentas di public space, jadi di pusat kota dari Taipei Main Station, itu mereka mempertunjukkan itu, dan jumlah para pekerja migran yang ada di Taiwan itu lumayan besar. Jadi mereka sekitar 300.000 yang ada di Taiwan. Lalu mereka, kehidupan mereka, latar belakang mereka sebagai pekerja migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah yang merawat orang tua dan anak-anak, dan juga bekerja di panti jompo untuk yang para perempuan, lalu bekerja di pabrik dan juga di perkapalan, tapi mereka masih menyempatkan diri untuk mempertunjukkan tariannya gitu di ruang-ruang public space. Kemudian ini yang melatar belakangi saya, jadi mereka mempertunjukkan tari tradisional itu, jadi yang tari tradisional yang mereka bayangkan itu milik Indonesia, kemudian mereka bawa ke Taiwan sebagai bentuk rasa nasionalisme mereka ketika mereka mempertunjukkan itu. Kemudian saya menggunakan metode etnografi dan partisipan observer, jadi saya melihat mereka langsung interview, kemudian saya belajar menari juga kepada mereka, jadi supaya saya tahu vocabulary dari gerakan yang mereka lakukan seperti apa, meskipun latar belakang saya juga tari, tapi ketika saya melihat mereka menari, itu tarian yang mereka tampilkan itu berbeda. Jadi yang pertama adalah saya ingin melihat bagaimana mereka membuat gerakan, kadang mereka membuat kreasi gerakan dan juga kostum, lalu bagaimana mereka membentuk atmosfer untuk membangun apa yang disebut dengan home atau rumah yang ada di Taiwan gitu, melalui pertunjukan mereka itu. Lalu bagaimana mereka membentuk identitas mereka yang meskipun mereka mempertunjukkan tari tradisional, tapi yang mereka pertunjukkan itu sebenarnya lain dengan pertunjukan yang ada di Indonesia, meskipun sama tariannya. Gitu. Jadi, dan yang ketiga saya ingin melihat bagaimana pertunjukan tari itu memberdayakan mereka di sela-sela kesulitan yang mereka alami sebagai pekerja migran yang ada di Taiwan. Ini lingkungan di Taipei Main Station. Jadi para pekerja migran itu biasanya adalah mereka pencari nafkah tunggal di keluarganya. Entah karena mereka bercerai atau suaminya tidak bekerja di rumah dan berbagai alasan yang lain. Dan mereka di Taiwan bekerja kepada nyonya rumah juga yang sibuk dengan segala pekerjaannya. Nah, di Taiwan sendiri karena ada
ada aging population, jadi ada populasi orang tua yang meningkat. Jadi banyak usia orang tua, usia 70, 80, 90, 100 tahun gitu, yang harus ditemani oleh para pekerja migran itu. Jadi permintaan untuk mendatangkan pekerja migran, terutama dari Asia Tenggara, itu sangat tinggi. Dan ini pekerja migran yang ada dari Indonesia yang ada di Taiwan itu sekitar 300.000. Itu dari 700.000 keseluruhan pekerja migran yang ada di Taiwan. Sementara populasi di Taiwan itu hanya sekitar 24 juta. Gitu. Jadi mereka, gambar ini menunjukkan bagaimana mereka melakukan parade dari Taipei Main Station ke National Taiwan Museum, itu sekitar 200-300 meter. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia ketika 17-an, kita akan melakukan pawai untuk mempertunjukkan keragaman Indonesia. Itu pun mereka lakukan di sana. Dan nah, kita bisa lihat di sini juga ada kebanyakan dari pekerja migran itu adalah dari Jawa, dan mereka kebanyakan perempuan, dan juga mereka itu Muslim. Nah, ketika mereka mempertunjukkan tarian ini, mereka ada negosiasi di antara mereka sendiri saat kapan mereka mengenakan hijab dan kapan mereka melepas hijab. Ini di sini. Lalu kita melihat tentang bagaimana kreasi itu dilakukan, yaitu mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk mereka eksplor di dalam pertunjukan mereka. Kita bisa lihat di sini mereka benar-benar membuat suatu kreasi yang baru yang sama sekali tidak kita bayangkan di Indonesia. Tapi yang seperti ini nih bukan karena mereka terbatas ya, maksudnya bukan karena mereka tidak bisa mempunyai, tapi itulah yang mereka pilih gitu. Jadi ada suatu kemerdekaan untuk membentuk kultur mereka sendiri. Ini juga jadi pada saat mereka mementaskan kultur Indonesia, itu seperti halnya mereka itu membangun diri mereka sebagai agensi. Jadi mereka membawa kultur yang mereka buat, yang mereka create itu menjadi kultur mereka yang dihadapkan pada teman-teman mereka sendiri yang ada di Taiwan. Nah, saya mengamati yang menarik dari mereka itu tidak hanya tentang pertunjukan yang mereka lakukan. Jadi pada saat mereka melakukan pertunjukan ini, kita tidak hanya melihat pada pertunjukan tarinya aja. Jadi tidak hanya melihat pada produk tari yang kita bawa ke stage, tapi mereka membangun audience, membangun atmosfer. Jadi orang yang ada di sana akan segera mengetahui, akan segera menyadari bahwa mereka sedang berada di Indonesia. Itu mereka membentuk rumah di negara asing gitu, membentuk suatu apa yang disebut rumah ketika pertunjukan itu berlangsung. Jadi ada kemeriahan di sana, ada celotehan, ada bercandaan, dan mereka bisa menikmati apa yang ditampilkan itu sebagai kultur mereka. Yang menarik dari mereka adalah para pekerja migran itu tidak mempunyai latar belakang tari ketika mereka di Indonesia, bahkan sebagian besar dari mereka belum pernah melihat tarian itu sendiri. Jadi mereka melihat tari dan memilih tari itu melalui YouTube. Mereka belajar sendiri gitu. Jadi di sini menariknya bagaimana mereka membangun dirinya, dirinya sebagai agensi dari suatu kultur Jawa, Indonesia, Muslim, seperti itu. Nah, itu ditunjang oleh ketika mereka bersama-sama, mereka juga akan memasak makanan yang mereka suka, pasti ada sambal dan goreng-gorengan yang di Taiwan tuh biasanya kita nggak semudah itu menemukan gorengan kecuali di pasar-pasar malam ya. Dan itu sangat mereka nikmati. Di sini saya pada suatu kesimpulan bahwa tari yang ada
yang dipentaskan di Taiwan, terutama di public space di Taipei Main Station atau dan lingkungannya atau di Taiwan National Museum, tapi di bagian outdoor yang orang itu bebas berlalu lalang, itu mereka membentuk suatu komunitas, mereka membentuk identitas secara kolektif gitu, yang membuat para penari itu menjadi sebuah agensi, seorang agensi. Nah, tari itu sendiri bagi para pekerja migran juga membuat mereka itu mempunyai sense untuk berdaya sebagai pekerja migran. Jadi mereka tidak hanyut pada kesulitan yang mereka alami, tapi mereka melalui tari itu menjadi enjoy, menjadi berdaya juga. Nah, untuk itu mereka biasanya mementaskannya untuk membuat mereka begitu berdaya itu, mementaskannya kepada sesama pekerja migran, kebanyakan kepada sesama pekerja migran. Kalau di Taipei Main Station ketika hari Minggu, mereka mempunyai libur, mereka akan di hall Taipei Main Station itu akan berkumpul ribuan orang yang ada di sana, dan beberapa orang akan mempertunjukkan tariannya. Di situ mereka membuat sebuah home, bagaimana home itu begitu dirindukan baik oleh penarinya maupun audiensnya gitu, untuk bersama-sama membangun atmosfer itu. Nah, tapi ini semua tidak lepas dari peran dari pemerintah Taiwan yang menyediakan tempat untuk digunakan oleh para pekerja migran itu untuk melakukan pentas dan melakukan pertemuan bersama-sama di Hall Taipei Main Station itu secara gratis. Jadi mereka bisa duduk-duduk di sana melakukan pentas, menyanyi bersama, membawa makanan bersama gitu. Dan itu selama itu tidak mengotori tempat itu bisa dilakukan. Jadi mungkin itu dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan ke presentasi berikutnya. Ibu Nur Asisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Airlangga mempersembahkan sebuah penelitian sosial humaniora dengan judul Yakmat sebagai Strategi Pemertahanan Kebudayaan Masyarakat Urban Surabaya. Latar belakang dari penelitian kami yang pertama adalah dalam laporan Lembaga Survei Properti College Internasional disebutkan bahwa terdapat tren peningkatan jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan modern di Surabaya. Kedua, hal ini kemudian diperkuat dengan temuan survei lapangan yang kami lakukan sebelum pandemi, yakni pada bulan September 2019, di mana diadakan secara rutin di akhir pekan di beberapa kampung di Surabaya, yaitu pasar amal yang menjadi salah satu jenis pasar diaspora Yakmat. Selanjutnya, Yakmat sendiri diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pasar tahunan, di mana konsep ini telah mengalami perubahan baik secara fungsional maupun secara kebahasaan. Nah, interaksi yang terdapat di dalam Yakmat ini membentuk integrasi sosial di dalam masyarakat, sebagaimana yang ditulis oleh Uslihah pada tahun 2011. Hal tersebut kemudian juga didukung dengan keberadaan 3 peran yang dimiliki oleh Kota Surabaya, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kota vital di Indonesia, di mana keseluruhan peranan tersebut juga berintegrasi dengan Yakmat. Peranan tersebut yakni peranan politik, peranan ekonomi, dan peranan sosial. Nah, dari latar belakang tersebut, didapatkan pemenuhan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peranan Yakmat sebagai strategi pemertahanan kebudayaan masyarakat urban di Kota Surabaya? Dan yang kedua, bagaimana implikasi strategis Yakmat di Kota Surabaya? Nah, kami menggunakan metode narrative review yang diambilkan dari beberapa sumber literatur, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan durasi kurang lebih 10 tahun. Metode ini kami gunakan untuk mengkomparasikan data-data yang sudah ada dalam literatur tersebut, untuk melihat bagaimana peluang dari keberadaan Yakmat. Selanjutnya, yaitu pembahasan dari penelitian kami. Penelitian kami mencakup 3 poin, yakni poin pertama, peta perjalanan Yakmat dari masa ke masa, dimulai dari Yakmat diselenggarakan pertama kali tahun 1905 oleh J.E. Jasper. Kemudian, pada tanggal 9 Maret 1910, Yakmat diadakan setiap tahunnya melalui keputusan pemerintah nomor 13.
Selanjutnya pada tahun 1918 sampai 1921 diadakan pertama kalinya kegiatan pasar amal di bawah pimpinan orang Tionghoa. Kemudian pada tahun 1926 sampai 1927, sponsor pertama kalinya masuk di bawah untuk menambah beban biaya operasional. Serta pada tahun 1942, saat pendudukan Jepang, Yarmat ini tidak beroperasi lagi karena kegiatan fasilitas kota digunakan untuk aktivitas militer. Serta pada saat kemerdekaan, Yarmat mulai beroperasi lagi dan berubah nama menjadi Pekan Raya Surabaya yang diselenggarakan oleh Kota Praja Surabaya dan berakhir pada tahun 1960. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1961, Kota Surabaya secara resmi membuka Taman Hiburan Rakyat yang sebagai pengganti dari Pekan Raya Surabaya ini. Namun pada tahun 1997, Taman Hiburan Rakyat ini mengalami penurunan pengunjung. Adapun cikal bakal dari Yakmat sendiri ini berupa pasar malam tersebut semakin menggeliat dan bermunculan hingga sekarang. Selanjutnya, yaitu konsep Yakmat sebagai strategi pemertahanan kebudayaan urban masyarakat Surabaya. Mengutip dari Santoso tahun 2020, bahwa pemertahanan kebudayaan memiliki 3 aspek yang harus dipenuhi agar bisa terlaksana, yaitu adanya pewaris kebudayaan, adanya sebagai penikmat, serta keberpihakan aturan terhadap kebertahanan kebudayaan. Mengacu hal tersebut, keberadaan Yakmat di Surabaya merupakan suatu subkultur yang didorong oleh 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Dalam hal ini, keberadaan pasar malam yang mengadopsi dari konsep Yakmat menjadi satu hal penting, yang mana kegiatan pasar malam tersebut mempunyai nilai-nilai tersendiri, serta pelaku dari kegiatan masyarakat yang mana masyarakat urban tersebut dapat berintegrasi dan berinteraksi di lingkup masyarakat, terutama peranannya sebagai salah satu bagian penting dari pemertahanan kebudayaan masyarakat urban, agar kegiatan dari diaspora Yakmat seperti Surabaya Fair ataupun Jatim Expo tersebut tetap ada dan tidak tergerus oleh zaman yang semakin modern. Untuk selanjutnya, poin terakhir yakni implikasi strategis konsep Yakmat sebagai pendukung visi Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2021, yakni Surabaya Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing berbasis ekologi. Dan di dalam visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 10 misi pembangunan, yakni pada misi pembangunan nomor 6 terdapat poin untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan nomor 9 terdapat poin untuk memantapkan daya saing usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. Nah, penjabaran dari visi tersebut berkaitan erat dengan konsep Yakmat sendiri sebagai sebuah sistem pemertahanan kebudayaan. Maka, pengadopsian konsep Yakmat ini menjadi penting untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan cara menggiatkan kembali keberadaan diaspora Yakmat serta konsep yang lebih matang, terutama mengenai kolaborasi pemerintah untuk mewujudkan bersama masyarakat sebuah pemerintahan yang kolaboratif. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yakmat pada saat ini merupakan suatu kegiatan format expo yang mana di dalamnya terdapat hiburan dan pameran yang bervariasi, seperti stand makanan, stand hiburan, serta tempat bermain untuk anak-anak. Nah, salah satu diaspora dari Yakmat sendiri yaitu pasar malam, yang mana dalam hal itu menjadi salah satu hal penting sebagai salah satu upaya pemertahanan kebudayaan. Dalam hal ini, adapun masyarakat urban Surabaya serta pemerintah Surabaya juga mempunyai peranan penting sebagai pelaku dari pemertahanan kebudayaan itu sendiri, yakni dengan berkolaborasi untuk mewujudkan suatu konsep pemertahanan kebudayaan serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Surabaya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Nur Azizah. Kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya kepada Bapak Khairul Rizal. Kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan
artikel yang berjudul Eksplorasi Kejeniusan Gerakan Tubuh Wanita Aceh dan Ekspresi Nilai Keindahan Tari Ranup Lampuan dalam Budaya Pemulia Jammi. Bapak Ibu yang saya hormati, artikel ini sebenarnya itu merupakan bagian dari tesis saya tentang budaya Pemulia Jammi di Universitas 11 Maret Solo dengan jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, begitu saya mendapat kabar bahwa Ikonik sedang menerima artikel, maka saya mencoba mengirimkan artikel tersebut hasil dari penelitian tesis saya dulu. Yaitu tesisnya itu saya lakukan tahun 2017 dan saat ini saya sedang lanjut studi S3 di Universitas 11 Maret. Nah, Bapak Ibu, ekspresi kegiatan suatu kelompok itu termanifestasikan ke dalam suatu seni dan budaya yang berkembang di dalam suatu kelompok masyarakat. Seni itu merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang memiliki berbagai unsur keindahan, estetika, dan diturunkan kepada antar generasi. Nah, ini meminjam pendapat dari Syarif, ya. Lalu seni juga berkaitan erat dengan estetika, dan oleh karena itu seni dan keindahan tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Reid mendefinisikan bahwa seni sebagai usaha yang menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Jadi memang ada keterkaitan antara seni dan estetika itu sendiri, ya. Sementara rasa seni merupakan salah satu unsur dari rohaniah. Dan rohaniah inilah menurut Ghazalba terdiri dari 6 unsur, yaitu rasa, agama, rasa estetika, rasa etika, rasa estetika, rasa intelek, rasa sosial, dan rasa diri sendiri. Lanjut. Jadi saya mencoba mengutip beberapa pendapat para ahli di sini mengenai beragam definisi seni, budaya, dan segala macam. Barangkali ibu-ibu dan bapak sudah paham betul apa yang namanya seni dan budaya itu sendiri, ya. Nah, mengingat Indonesia ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki beragam bahkan jutaan budaya dan salah satunya adalah seni tari, maka menjadi lebih indah ketika budaya tersebut kita bicarakan dalam ranah yang lebih sempit lagi, yaitu dalam hal tari. Nah, saya mencoba meneliti tari Ranup Lampuan yang ada di Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah penyumbang seni tari di Indonesia. Nah, tari Ranup Lampuan ini sebenarnya di dalamnya itu berisikan nilai-nilai budaya, yaitu yang terkait dengan budaya Pemulia Jammi. Budaya Pemulia Jammi itu merupakan budaya yang memuliakan tamu, dan saya pikir setiap daerah pasti ada budaya yang memuliakan tamu, ya. Next. Nah, tari Ranup Lampuan disebut sebagai tari penyambutan tamu atau pemuliaan tamu di Aceh karena tari ini ditampilkan oleh para wanita-wanita Aceh yang berisikan tentang ajaran Islam agar saling menghargai, menghormati, toleransi, dan memuliakan tamu. Nah, jadi dalam tari Ranup Lampuan ini erat kaitannya dengan ajaran Islam dan budaya Pemulia Jammi itu sendiri. Bahwa pandangan masyarakat Aceh yang ingin menghormati dan memuliakan tamu merupakan sikap yang terpuji dan sangat dijunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan harus ada di antara setiap manusia. Jadi masyarakat Aceh memandang bahwa memuliakan tamu dan menghormati tamu adalah suatu sikap yang sangat terpuji.
Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah dengan pendekatan kualitatif dan strategi yang digunakan adalah historis, faktual, dan hermeneutik. Ini hermeneutika ya, mohon maaf salah tulis. Lokasi penelitiannya adalah di Banda Aceh. Sumber data adalah informan, sementara objek materialnya adalah tari Ranuk Lampuan itu sendiri dan budaya Pemula Jamé. Artikel ini telah saya rampungkan tahun 2017, sudah lama ya Bu. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik cuplikan bersifat purposif, sementara validitas datanya menggunakan triangulasi, sumber, dan metode. Dan terakhir, teknik analisisnya itu menggunakan skema yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman, yaitu teknik analisis interaktif yang bergerak pada 3 komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Next. Nah, hasil dari penelitian tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Tari ini sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, bahwa sering ditampilkan dalam setiap penyambutan tamu dan juga acara informal atau formal di Aceh. Nah, selain itu tari Ranuk Lampuan juga dimainkan oleh para penari wanita Aceh sebanyak 7-9 orang. Dari grup tersebut ada salah satu putrinya ya sebagai pemimpin dalam tari Ranuk Lampuan tersebut. Nah, tari ini diiringi instrumen musik tradisional Aceh bernama serune kale. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin mendengar instrumen musik ini bisa dilihat di YouTube gitu ya. Nah, dalam setiap penari di Aceh itu di tangannya terdapat sebuah cawan atau cerana yang berisikan sirih. Nah, sirih ini kemudian diberikan kepada tamu yang hendak dimuliakan atau dihormati. Jadi sebelum diberikan sirih tersebut, para penari wanita Aceh itu mencoba menampilkan setiap gerakan yang lemah lembut, dan pada akhirnya sirih tersebut diberikan kepada tamu yang dihormati tersebut. Nah, tamu tersebut bisa saja tidak memakan langsung, tetapi wajib bagi dia untuk mengambil sirih yang telah diberikan oleh para penari tersebut. Next. Maaf, bisa dipersingkat tinggal 1 menit? Bisa Bu, saya persingkat ya, saya persingkat bahwa eksplorasi gerakan yang dimainkan oleh para wanita Aceh tersebut itu pada di akhirnya itu merupakan bagian dari memuliakan tamu dan menghormati tamu yang diperagakan dalam setiap tarian Ranuk Lampuan. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa tari ini sebetulnya itu sebelumnya dimainkan oleh laki-laki. Nah, pada perkembangan selanjutnya tari ini dimainkan oleh para wanita Aceh, dan akhirnya tari ini menjadi lebih menarik karena dimainkan oleh para wanita-wanita Aceh dan menjadi berkembang hingga ke setiap pelosok-pelosok di Aceh. Mungkin beberapa gambar dapat dilihat oleh Bapak Ibu lainnya terhadap tari Ranuk Lampuan ini sebagai penutup. Nah, ini adalah para wanita-wanita Aceh yang memainkan tari Ranuk Lampuan yang terdapat di Kota Banda Aceh ya. Dan ini saya ambil dari berbagai sumber, termasuk juga dokumentasi hasil penelitian saya. Okay. Nah, ini beberapa gambar yang menunjukkan. Nah, ini prosesi dan cara memuliakan tamu di Aceh. Bapak Ibu, saya kira mengingat waktu tidak cukup, saya mohon maaf apabila presentasi saya tidak mencakup seluruh isi artikel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah mendengarkan presentasi dari 4 presenter. Kita membuka sesi tanya jawab. Kalau ada beberapa yang ingin ditanyakan kepada para presenter,
Yang pertama tadi membicarakan tentang bagaimana dari tradisi itu dibawa ke ritual, kemudian yang kedua tentang bagaimana pertunjukan yang dibawakan oleh para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan di public space, kemudian yang ketiga tentang chart mart yang sebagai salah satu strategi pemertahanan kebudayaan, dan yang terakhir mengenai tradisi di Aceh. Ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan ke presenter dari yang hadir, atau dari presenter sendiri bisa menanyakan kepada presenter yang lain. Saya Ibu ada Ya, pertanyaan. silakan Bu Linda. Iya, kebetulan untuk Bu Anastasia sendiri. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Iya Ibu, saya penasaran tadi kan ada beberapa tarian Ibu bilang kan yang ditarikan di Taiwan ya Ibu ya. Ya. Itu untuk tariannya sendiri, jenis-jenis tarian yang mereka tampilkan itu tarian dari mana saja ya Bu? Kan tadi Bu bilang juga itu ada ada semacam perubahan di situ kan, tariannya Ya. sudah bukan seperti yang asli dari Indonesia. Nah itu Mhm. kira-kira mereka mengadopsinya dari tarian mana aja? Mungkin bisa Ibu jelaskan itu. Iya. Ya, Dan terima apakah kasih. tarian sebentar, dan apakah tarian tersebut kemudian dipengaruhi oleh budaya yang ada di sana atau memang mereka meng-create itu sendiri, begitu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Linda. Jadi tarian kebanyakan dari mereka itu dari Jawa secara etnik, jadi sekitar Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur gitu. Tapi beberapa juga dari Jawa Barat, seperti dari Indramayu. Jadi mereka, tarian yang sering mereka tampilkan adalah tari-tarian dari Jawa, tapi terutama Jawa Timur. Jadi mereka senang dengan berbagai jenis tari-tarian yang mereka rasa itu sangat energik. Mereka nggak begitu tertarik dengan tari dari Jogja atau Solo yang mereka lihat itu terlalu melelahkan gitu. Jadi yang mereka tarikan tuh biasanya tari merak dari Ponorogo atau tari semacam kayak kuda lumping gitu dari Ponorogo, atau dari Jawa Baratan, Sunda gitu, kayak bajidor kahot atau genjring gitu. Nah, mereka mempelajari tari itu melalui YouTube. Jadi mereka tidak pernah meminta guru untuk datang mengajari mereka. Jadi mereka belajar sendiri, mereka pilih sendiri, lalu mereka share di antara grup mereka. Kalau mereka dalam satu grup ya, ini nih tarian yang kita pilih. Lalu mereka masing-masing mempelajari tarian itu di rumah. Setelah mereka kira-kira bisa, lalu mereka berkumpul bersama untuk mempelajari tarian itu bersama-sama gitu. Nah, sementara kalau ada nggak pengaruh dari Taiwan ke tari mereka? Itu kalau saya lihat karena tarian mereka tuh mereka pelajari dari YouTube dan itu merupakan tari tradisional Indonesia, secara gerakan itu nggak ada. Tapi secara kostum itu mereka belanja di Taipei Main Station, itu kan pusat perbelanjaan juga gitu. Yang ada di situ yang mereka suka akan mereka pakai untuk memperindah kostum mereka ketika mereka pentas. Jadi mereka sangat bebas untuk berekspresi dalam hal terutama kostum, gerakan gitu. Itu. Terima kasih Mbak Linda. Apakah sudah menjawab? Iya, makasih Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Waktu kita masih sekitar 10-15 menit. Saya boleh tanya lagi? Iya, silakan Mbak Linda. Saya mau tanya ke Mas Hairol yang tadi tentang tari Aceh. Tadi kan disebutkan tarian itu kemudian berkembang, ditarikan perempuan juga, dan kemudian berkembang lebih luas lagi gitu. Boleh diceritakan gitu, apakah ada bedanya ketika ditarikan oleh perempuan dengan ditarikan dengan sebelumnya bukan ditarikan oleh perempuan gitu, dan faktor apa saja gitu yang kemudian menyebabkan oh iya ternyata ini bisa ditarikan loh oleh perempuan, mungkin begitu, bisa dijawab Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Saya coba jawab ya. Tari Ranuk Lampuan ini diciptakan oleh seorang seniman Aceh bernama Yus Lizar.
diciptakan di kota Banda Aceh sekitar tahun 1959. Pada awalnya itu dimainkan oleh laki-laki. Nah, kemudian lambat laun terjadi perubahan yang cukup mendasar, bergeser para penarinya dari sebelumnya laki-laki diambil alih oleh perempuan. Nah, ketika diambil alih oleh perempuan, maka tari ini menjadi menjadi lebih indah dilihat, disebabkan karena gerakan yang dimainkan oleh perempuan-perempuan Aceh begitu lembut, begitu lihai, walaupun dalam prakteknya tari ini cukup rumit dimainkan, tetapi indah dipandang dan indah dinikmati sebagai penikmat tari dan juga oleh para pengunjung-pengunjungnya, karena saya pikir indah disebabkan karena menggunakan pakaian adat perempuan, pakaian adat di Aceh, dan juga dilengkapi oleh berbagai pernak-pernik pernak-pernik kostum pakaian adat lainnya. Nah, selain itu gerakan yang dimainkan oleh para perempuan ini ternyata hasil penelitian saya menunjukkan tidak hanya gerakan kiri, kanan, ke depan dan segala macam, tidak, tetapi juga mewakili setiap gagasan, ide, harapan, dan juga saya pikir ada gender di sana yang menampilkan sehingga menjadi pelengkap terhadap indahnya tari Ranub Lampua ini ketika dimainkan oleh para perempuan. Jadi kurang lebih begitu Mbak, kenapa menjadi lebih indah tari ini dimainkan oleh perempuan-perempuan Aceh, karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin lebih kurang demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, saya ingin bertanya juga kepada Mbak Linda ya. Oke, silakan Pak Khairul. Iya, Mas, silakan. Sebagai feedback lah. Tadi Mbak Linda menjelaskan ada mitos di dalam paparan artikel beliau. Nah, bahkan disebutkan bila tradisi ini tidak dijalankan oleh masyarakat setempat, maka diyakini akan terjadi malapetaka lah begitu ya, malapetaka dan sebagainya. Nah, menurut persepsi Mbak Linda sendiri, bukan persepsi orang, apakah mitos tersebut sengaja diciptakan hanya untuk mempertahankan tradisi tersebut, atau ada Mr. X lain yang dibalik itu semua? Kira-kira begitu ya Mbak ya, mengerti ya? Iya. Baik, boleh saya jawab Ibu? Ya, silakan Mbak ya. Linda, langsung saja ya. Iya, makasih Mas Khairul atas pertanyaannya. Kalau untuk mitos yang berkembang sendiri, kalau kemudian itu memang diciptakan untuk mempertahankan ritualnya, itu saya bisa katakan itu adalah fungsi dari mitos itu. Tapi perihal apakah itu memang sengaja diciptakan dalam rangka itu, kalau saya pribadi menyebutkan bisa saja memang seperti itu gitu. Jadi itu salah satu strategi mereka. Jadi kalau boleh saya bercerita, dalam ritual itu ada satu konduktor pawang yang tadi sempat saya singgung di presentasi saya, itu yang kemudian memang memegang kendali atas tersebarnya mitos tersebut gitu. Jadi mitos tersebut narasinya terus direproduksi sehingga masyarakat sekitar kemudian mempercayai itu, dan saya sendiri percaya apa yang kemudian mereka percayai itu akan mendarah daging, sehingga itu jika memang ritual tersebut tidak dilaksanakan atau salah satu mereka yang kemudian berperan
memiliki peran dalam ritual tersebut tidak mau melaksanakan, maka akan terjadi sesuatu dalam dirinya gitu. Bisa saja itu kemudian sengaja dibuat oleh pawang tersebut, atau ya memang itu atas kepercayaan mereka begitu. Jadi bagi saya kalau memang ada indikasi bahwa mitos tersebut sengaja diciptakan, ya memang bisa seperti itu. Itu adalah strategi dari pengelola ritual tersebut sehingga masyarakat di sana bisa percaya begitu. Dan saya juga sempat membuat kesalahan ketika penelitian. Jadi ini juga termasuk mitos mereka. Waktu itu saya menabrak sesajen yang mereka bikin. Jadi kepercayaan mereka ketika sesajen itu ditabrak, orang yang menabrak itu bisa mati. Nah, ketika itu pasti saya takut banget dong. Maksudnya nanti gimana ya kalau terjadi sesuatu gitu kan. Akhirnya meskipun itu saya nggak sengaja ya. Jadi waktu itu akhirnya si pawang itu menemui saya, kemudian saya dikasih semacam gelang. Gelang itu untuk yang berfungsi sebagai penangkal agar tidak terjadi sesuatu ketika ritual itu berlangsung, karena takutnya ternyata saya diserang oleh makhluk halus yang mereka datangkan tersebut di situ. Menurut saya itu juga merupakan strategi mereka agar orang asing yang masuk ke dalam ritual tersebut tidak merusak atau menggeser esensi dari ritual itu gitu. Jadi ketika saya masuk di situ, saya menjadi bagian dari mitos itu sendiri gitu. Jadi itu dimasukkan ke dalam saya agar saya juga menjadi bagian dari penjagaan ritual tersebut. Begitu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, saya ingin bertanya juga kepada Mbak Linda tentang ini yang menarik buat saya adalah karena kebanyakan buat kita orang Indonesia Idul Fitri adalah apa ya, acara keluarga yang paling penting, dan itu dikalahkan oleh acara ritual yang ada di sini, Kebun ya Mbak ya. Itu bagaimana itu bisa terjadi Mbak? Dan mereka lebih mementingkan, mereka mudik pada acara seperti itu ya, acara ritual itu ya. Bisa dijelaskan, terima kasih. Iya, jadi itu sebenarnya ada pengaruh mitosnya juga Ibu. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa kemudian ritual tersebut lebih ramai daripada Idul Fitri, begitu. Mereka punya suatu mitos dan ini terjadi berkali-kali. Saya sendiri nggak tahu apa ini benar terjadi atau itu memang mitos yang mereka sengaja ciptakan untuk direproduksi terus. Jadi waktu itu ketika pelaksanaan ritual kebon berlangsung, ada beberapa orang yang yang merantau dari kampungnya itu nggak kembali ke rumah. Itu mereka percaya ada bisikan yang terus mengganggu mereka sampai mereka mimpi. Sampai di sana itu mereka merasa sial terus sehingga mengharuskan mereka pulang. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang-orang di luar sana yang merantau itu akan pulang ketika ritual itu berlangsung. Karena mereka juga percaya ketika mereka pulang, mereka akan dapat berkahnya. Jadi berkah tersebut ketika dibawa kembali ke tempat perantauan, mereka percayai akan membawakan keberuntungan untuk mereka. Nah, mitos itu yang menurut saya membuat kenapa ritual ini lebih ramai daripada Idul Fitri. Tapi kemudian mungkin muncul beberapa pertanyaan karena di situ mayoritas penduduknya Muslim. Kalau di situ bisa dilihat ini lumayan lucu juga ceritanya. Jadi ritual kebun itu kan keliling di desa itu. Nah, pelaku-pelaku kebun ini ada satu waktu mereka berhenti di musola. Mereka berhenti di musola dan mereka sholat di situ. Begitu. Nah, di situ itu mereka melaksanakan sholat yang mereka percayai itu sebagai salah satu bentuk bahwa
ritual ini tidak merusak apa yang mereka yakini. Jadi mereka bilang bahwa bahkan itu ini agak lucu juga, cuman ini beneran terjadi bahwa mereka kesurupan, dan yang kesurupan ini mereka memberitahu ke seluruh masyarakatnya untuk rajin sholat, rajin ibadah, rukun sesama tetangga, ya begitu-begitu gitu. Jadi kalau dihubungkan kemudian kepercayaannya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa, itu kan masih mayoritas muslim, kenapa ritual itu masih tetap terjadi, terus kenapa ketika Idul Fitri nggak pulang, malah pulang pas ritual kebuannya, karena antara agama dan kepercayaan mereka ini bisa berjalan beriringan begitu, Bu. Dan tapi menurut saya narasi mitos ini kemudian lebih kuat sehingga ritual itu kemudian sangat dijiwai oleh masyarakatnya, sehingga mereka tidak mau meninggalkan ritual itu. Begitu, Ibu. Terima kasih, Mbak Linda. Saya kira waktunya sudah habis ya diskusi kita. Terima kasih kepada semua pembicara, kepada dari Ikonik, Mbak Niluh Putu Galih, dan juga kepada Ibu Juliana. Terima kasih, waktu kami serahkan kembali kepada Ibu Ni Putu Galih. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Anastasia dan Ibu Juliana selaku moderator, para presenter dan peserta. Demikian diskusi panel Room B telah berakhir. Jangan lupa masih banyak diskusi pada jam dan room yang berbeda. Silakan ikuti terus dan jadwal dapat dilihat pada Instagram Ikonik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.